Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Nah, kali ini kita sudah masuk berarti ke bab keempat hari ini ya. Jadi kita akan membahas kisah Nabi Hud alaihissalam. Di bab sebelumnya kita sudah membahas Nabi Adam, terus juga Nabi Idris, dan yang terakhir kita bahas itu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sekarang kita pertama akan membahas mengenai asal-usul Nabi Hud alaihissalam terlebih dahulu. Jadi Nabi Hud itu adalah seorang nabi dari keturunan Arab yang berasal dari kabilah Ad, yang merupakan keturunan dari Sam bin Nuh alaihissalam. Menurut Ibnu Jarir, nama lengkapnya adalah Hud bin Abdullah bin Ribah al-Zarud bin Ad bin Aus bin Irm bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ada juga yang menyebutkan bahwa Nabi Hud alaihissalam itu putra dari Soleh bin Irfakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, disebutkan bahwa Nabi Hud adalah salah satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Nabi lainnya adalah Nabi Soleh, Nabi Su'aib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan di sini juga ada beberapa pendapat mengenai siapa yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah orang pertama yang berbicara bahasa Arab. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa ayahnya Nabi Nuh alaihissalam atau bahkan Nabi Adam alaihissalam itu yang pertama kali menggunakan bahasa Arab. Bangsa Arab sebelum Nabi Ismail disebutkan sebagai Arab Aribah yang terdiri dari kabilah Ad, Samud, Jurhum, dan lainnya. Sedangkan bangsa Arab Mustarobah adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum di Mekah. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan bahasa Arab yang serumpun dengan bahasa kabilah Jurhum ini. Nah, sekarang kita akan langsung aja masuk kepada poin selanjutnya yang membahas tentang kisah kaum Nabi Hud alaihissalam. Jadi sebelumnya telah kami jelaskan bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah bencana banjir yang melanda kaum Nabi Nuh alaihissalam yang dijelaskan dalam firman Allah. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dan Tuhan yang telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-69. Maksudnya, Allah telah menjadikan kaum Ad sebagai kaum yang terkuat pada zamannya, baik secara fisik maupun kekuatan. Dalam Surah Al-Mu'minun, Allah juga berfirman, kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-31. Maksudnya, mereka adalah kaum Hud menurut riwayat yang sahih. Namun ada yang beranggapan bahwa mereka adalah kaum Tsamud. Berdasarkan penjelasan dari firman-Nya, maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-41. Mereka berkata bahwa kaum Nabi Soleh dihancurkan oleh Allah dengan suara keras yang menggelegar. Allah juga berfirman, adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Al-Quran Surah Haqqah ayat ke-6. Pendapat ini tidak menolak kemungkinan adanya perpaduan azab berupa suara keras yang menggelegar dan angin yang sangat dingin lagi kencang. Hal ini mirip dengan kisah penduduk Madian yang ditimpa berbagai macam siksaan dan azab. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa kaum Ad hidup setelah kaum Tsamud. Kaum Ad adalah bangsa Arab yang sangat kafir dan ingkar, menyembah dan memuja berhala. Allah mengutus seorang laki-laki dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad itu juga menolak dan menentang ajakan Nabi Hud untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Mereka meragukan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud dan berpegang teguh pada sembahan nenek moyang mereka. Mereka mengatakan kepada Nabi Hud bahwa dia tidak membawa bukti yang nyata dan menuduhnya terkena penyakit gila yang ditimpa oleh sembah-sembahan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai engkau. Kami tidak mengatakan selain bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Al-Quran Surah Hud ayat ke-53-54. Nabi Hud pun menjawab dengan tegas bahwa dia bersaksi kepada Allah dan berlepas diri dari apa yang mereka persekutukan selain Allah.
Beliau menyatakan bahwa sembahan mereka tidak dapat memberikan manfaat maupun mudarat yang menantang mereka untuk menjalankan tipu daya mereka terhadapnya. Nabi Hud berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dari selainnya. Oleh sebab itu, jalankanlah tipu daya kalian semuanya terhadap diriku dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku." Al-Quran Surah Hud ayat ke-54 sampai ke-55. Hud juga menekankan ketakwaannya kepada Allah yang memegang kekuasaan atas segala sesuatu yang berada di jalan yang lurus. Al-Quran Surah Hud ayat ke-56. Kaum Ad tetap menolak dakwah Nabi Hud dan menantangnya untuk mendatangkan azab jika dia benar. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-70. Mereka beranggapan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Hud itu hanyalah buatan masa lalu dan tradisi nenek moyang mereka lebih layak untuk diikuti. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-136 sampai 138. Dalam merespon tantangan ini, Nabi Hud memperingatkan mereka akan kepastian azab Allah dan mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka sembah tidak memiliki hujah dari Allah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-71. Nah, akhirnya ketika mereka melihat awan yang mereka kira akan menurunkan hujan, ternyata itu adalah azab berupa angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Mereka pun binasa, meninggalkan hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka sebagai tanda kebinasaan mereka. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat ke-22 sampai ke-25. Ini menjadikan peringatan bahwa kaum yang berdosa menunjukkan bahwa mereka yang menentang kebenaran akan menghadapi azab yang sangat pedih. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kisah kebinasaan kaum Ad yang diabadikan dalam berbagai ayat di Al-Quran, yang menggambarkan hukuman yang mereka terima akibat kedurhakaan dan penolakan terhadap Nabi Nuh alaihissalam dan ajaran Allah. Berikut adalah beberapa ayatnya. Untuk ayat yang pertama dari surah Al-A'raf ayat ke-72. Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Ayat yang kedua dari surah Hud ayat ke-58 sampai ke-60. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai Rasul-Rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Hud alaihissalam. Untuk ayat yang ketiga itu berada pada surah Al-Mu'minun ayat ke-41. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Terus untuk ayat yang keempat ada pada surah Asy-Syu'ara ayat ke-139 sampai 140. Maka mereka mendustakan Nabi Hud alaihissalam, lalu kami binasakan mereka. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Lanjut ke ayat yang kelima, ada di surah Al-Ahqaf ayat ke-24 sampai ke-25. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, justru itulah azab yang kalian minta supaya datang kepada kalian segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Nah, cerita rinci kehancuran kaum Ad itu mencangkup beberapa tahapan. Untuk yang pertama, itu ada kemarau panjang. Jadi mereka mengalami kemarau panjang selama 3 tahun, menyebabkan penderitaan yang sangat pedih. Terus untuk tahap yang kedua, itu permohonan hujan. Mereka memohon hujan di Baitullah, namun doa mereka tidak segera terkabul. Dan untuk tahap yang ketiga, awan azab. Nah, setelah melihat awan hitam yang mereka kira membawa hujan, ternyata awan tersebut membawa angin yang mengandung azab. Awan ini menyebabkan kehancuran total kaum Ad. Para ahli tafsir seperti Ibnu Ishaq menceritakan bahwa setelah mereka mengingkari ajaran Nabi Hud alaihissalam dan mengalami kemarau panjang, mereka mengirim utusan ke Mekah untuk berdoa meminta hujan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan 3 awan dengan warna berbeda, dan mereka memilih awan warna hitam yang ternyata membawa kehancuran. Angin kencang dan suara mengguntur menghancurkan mereka hingga tidak tersisa, kecuali beberapa orang dari Bani Al-Lawziyah yang berada di Mekah dan selamat dari azab.
Cerita ini menegaskan bahwa kaum Ad dihancurkan karena kedurhakaan dan keengganan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Hud alaihissalam. Ini menjadi peringatan bagi umat manusia tentang akibat dari menolak petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.